Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas pembahasan yang sangat penting dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yaitu mengenai tentang akal, kemuliaan akal, dan juga bagian-bagian akal yang terdapat pada halaman 311 sampai 315. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah itu bukan karena fisik ataupun hartanya gitu ya, tapi karena akal yang Allah berikan. Nah, namun apakah akal itu hanya berarti kecerdasan? Ternyata tidak ya. Untuk mengetahuinya, yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu keutamaan akal. Pada halaman 311, Imam Al-Ghazali mengawali pembahasannya itu dengan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang akal. Nah, salah satunya adalah kisah setelah perang Uhud, ketika para sahabat membandingkan keberanian para pejuang. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap orang itu berjuang sesuai dengan kadar akal yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa manusia itu memperoleh kemuliaan dari akal. Nah, lalu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mengapa manusia memperoleh akal? Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa amal seseorang itu mengikuti kadar akalnya. Semakin baik ia berpikir, maka semakin baik pula amalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu 4 makna akal. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kata akal ini memiliki 4 makna. Nah, makna yang pertama adalah fitrah, yaitu potensi bawaan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan potensi inilah manusia dapat belajar dan juga menimba ilmu. Makna yang kedua adalah pengetahuan dasar. Nah, contohnya seperti kita tahu mungkin ya bahwa 2 itu lebih banyak daripada 1.
penggunaan akal itu bukan berarti bahwa akal itu menggantikan wahyu, tapi melainkan karena akal itu adalah sarana untuk memahami wahyu, mengenal Allah, dan juga melahirkan amal soleh. Dari penjelasan Imam Al-Ghazali tadi, kita belajar bahwa akal itu bukan sekadar kemampuan untuk berpikir cepat dan juga berpikir intelektual saja. Namun, akal adalah anugerah yang harus diarahkan oleh wahyu. Nah, kesempurnaan akal itu akan terlihat ketika seseorang mampu menggunakan ilmunya itu untuk memilih kebenaran, menahan hawa nafsu, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan tadi bisa menambahkan pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang pentingnya akal dalam Islam. Nah, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang cerdas, tapi juga bijaksana dan bertakwa. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.